Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Suyanto Wibowo, mahasiswa S1 Manajemen dengan nomor NIM 01060123140053. Pada hari ini saya akan membahas tentang portofolio dan analisa investasi BBRI pada mata kuliah Financial Management yang sebelumnya sudah dijelaskan pada tugas AFL 241 dan akan saya jelaskan sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang valuasi saham. Yang saya jelaskan, saya mengambil dari aplikasi Stockbit, di mana saya berinvestasi ada 3, yaitu di GoTo, di Bukit Asam, serta di BBRI. Dan saya akan jelaskan tentang portofolio saya di saham BBRI atau di Bank Rakyat Indonesia. Lalu selanjutnya tentang dividend discounted model. Dengan menggunakan pendekatan dividend discounted model adalah sebuah metode untuk melakukan penghitungan nilai wajar saham terlepas dari apapun kondisi pasar yang berlaku saat itu. Selain itu, metode ini juga mempertimbangkan faktor pembayaran, dividen, dan pengembalian yang diharapkan pasar. Seperti di sini saya jelaskan tentang formulasi untuk valuasi dividen discounted model, yaitu yang ada P sama dengan D per K, yaitu P adalah harga wajar saham per lembar, D adalah dividen, K adalah return yang disyaratkan. Di sini saya mengambil dari web Pasardana untuk dividen dari dividen BBRI beberapa tahun terakhir ini. Lalu selanjutnya adalah di red zone. Menghitung harga wajar dengan pendekatan dividen discounted model, maka kita harus mengetahui dividen periode tertentu. Dalam hal ini saya menggunakan dividen BBRI mulai dari tahun 2019 hingga 2023 atau 5 tahun terakhir. Yang dapat saya lihat dan saya simpulkan untuk rata-rata dividen adalah di 160,6. Sebelum itu kita juga harus menghitung return dengan untuk menghitung return disyaratkan, kita juga harus mengetahui BI rate untuk tahun 2024. Saya ambil di bulan Maret 2024 sebesar 6%. Lalu return IHSG di tahun 2023 ada 6,2%. Lalu beta saham BBRI yang saya ambil dari Yahoo Finance besar 0,64%. Lalu untuk formulasi return, perhitungan return yang disyaratkan adalah K adalah return. Lalu untuk return yang disyaratkan adalah sama dengan suku bunga acuan BI rate untuk 2024 bulan Maret sebesar 6,0% ditambah dengan RM atau return IHSG tahun 2023 sebesar 6,2% dikurangi dengan suku bunga acuan BI rate tahun 2024 saya ambil di bulan Maret dikali kali B atau beta saham BBRI sebesar 0,64%. Lalu return disyaratkan adalah untuk hasilnya 6,128%.
Untuk harga wajar saham BBRI yaitu harga wajar saham adalah dividen dikurangi red zone. Untuk dividen kita dari tadi untuk rata-ratanya dari 5 tahun terakhir tadi untuk dividennya sebesar 160,6 dibagi red zone yang disyaratkan sebesar 6,128% sama dengan 2,620,78 rupiah. Setelah dilakukan pendekatan dividen discounted model, diperoleh harga wajar saham BBRI adalah sebesar 2,620,78 tadi. Dengan melihat harga saham ini di tanggal 3 April di 2024 dengan nilai sebesar yang bisa kita lihat di slide sebesar 5.625 per lembar, maka saham BBRI dapat dikatakan overvalue karena harga wajar berdasarkan perhitungan ini adalah 2.620,78. Untuk evaluasi, setelah melakukan penghitungan dengan pendekatan dividen discounted model, diperoleh bahwa harga wajarnya tadi 2.620,78 dan dengan melihat harga saham BBRI untuk per 3 April yaitu 5.625, maka dapat dikatakan saham BBRI overvalue. Apabila pendekatan yang dilakukan hanya dengan melihat penghitungan dividen discounted model, maka saham BBRI sebaiknya belum dilakukan pembelian karena masih dianggap mahal, lebih kurang 46,57% dari harga wajarnya. Investasi yang dilakukan pada portofolio seperti yang dijelaskan saya lihat pada slide, ini juga mengalami loss dibandingkan harga beli awal yaitu di harga 615,922 per lembar. Dengan melihat kinerja dari portofolio saham BBRI, maka keputusan untuk investasi yaitu masih hold atau tetap menunggu harganya itu naik, ya tidak rugi. Terima kasih atas presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.